قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita kembali membahas tentang Pak Umar bin Hafiz kaum muslimin. Ini ada kisah dari gambarnya Pak Umar bin Hafiz. Dikisahkan oleh seorang Khabib Ba'alawi bahwa fotonya Pak Umar bin Hafiz ini kaum muslimin mengandung barokah yang sangat luar biasa. Bahkan orang kafir pun merasakan keberkahan, merasakan manfaat dari memajang fotonya Pak Umar bin Hafiz. Makanya disebut oleh Khabib Ba'alawi ini kaum muslimin, kalau rumah kalian nggak ada fotonya atau gambarnya aulia, termasuk Pak Umar bin Hafiz, maka rumahnya nggak berkah kaum muslimin. Jadi kalau mau berkah, rumahnya dipasang fotonya Pak Umar bin Hafiz. Dan kalau kita menyimak video ini kaum muslimin, ini seolah-olah Pak Umar bin Hafiz ini fotonya menjadi sesembahan orang kafir kaum muslimin. Katanya ada orang kafir yang nyimpen fotonya Pak Umar bin Hafiz di dalam kamar. Kemudian kalau orang tersebut bunek, dia curhat sama fotonya Pak Umar bin Hafiz. Kemudian setelah curhat keluar dari kamar, maka dia mendapatkan inspirasi, mendapatkan pencerahan setelah curhat dengan fotonya Pak Umar bin Hafiz. Ini orang Islam sebenarnya kan dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk memajang gambar-gambar makhluk yang bernyawa kaum muslimin. Karena malaikat rahmat itu tidak masuk kepada rumah yang di dalamnya terdapat gambar makhluk yang bernyawa dan juga terdapat anjing. Lah ini malah orang Islam disuruh Khabib ngedobos ini, disuruh majang fotonya Pak Umar bin Hafiz. Ini konyol kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Saya diceritakan Habib Abdurrahman, sebenarnya cerita enggak boleh cerita no. Mau wis tak apa-apa wis. Tak share ambek aku. Habib Abdurrahman bin Hafiz ojo cerita no ya. Tapi wis aku tak wanitno lah. Wis digantung enggak apa-apa aku wis. Katanya Habib Abdurrahman pernah itu di Thailand. Kita pernah ente dengar mungkin di Thailand itu ada orang non muslim rek. Non apa? Non muslim. Itu kalau punya masalah, punya apa? Masalah, galau dan lain-lain, masuk ke kamarnya, di kamarnya itu udah fotonya besar Habib Umar bin Hafiz. Allah. Omai sampai apa? Messi. Gua bangga lagi, wah Messi. Ya kan? Makanya di rumahnya kalau tidak ada fotonya aulia, nol, percuma duit mah. Makanya cepat beli fotonya aulia Allah Taala. Ya. Ini orang non Muslim di tempat khalwatnya. Ya, kalau ada punya masalah, galau gitu, masuk ke kamar, di kamarnya itu ada fotonya Habib Umar bin Hafiz. Berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar, aku ini masalah ya, ini segala macam, semut kabeh wis utang katang ini segala macam, semut kabeh. Apa Habib? Ngomong Habib? Bicara sama siapa? Foto. Selesai bicara, keluar dapat solusi. Nah kaum muslimin, itulah klan Ba'alawi kaum muslimin. Kalau sudah ingin mengangkat tokohnya, ya pengennya disebut sebagai wali, itu berbagai usaha mereka lakukan. Ya, berdusta pun mereka lakukan kaum muslimin. Berdusta mereka lakukan. Ya, ini kan cerita dusta yang tujuannya untuk mengangkat nama Umar bin Hafiz. Seolah-olah Habib Umar bin Hafiz ini kaum muslimin ya penuh barokah, sampai fotonya saja bisa dijadikan untuk ngalap barokah oleh orang-orang kafir. Ya, tapi kalau kami menganalogikan yang seperti itu, ya itu bukan ngalap barokah kaum muslimin ya. Itu fotonya Habib Umar bin Hafiz itu dijadikan jimat ya. Ini praktek perdukunan kaum muslimin ya. Dan kalau perdukunan itu kan bukan cuma orang Islam saja yang datang ke dukun kaum muslimin. Yang pakai jimat itu bukan cuma orang Islam saja ya. Tapi orang-orang kafir pun ya pakai jimat. Nah, ini jimatnya fotonya Umar bin Hafiz. Ini kacau ini kaum muslimin ya. Apalagi mengajarkan kaum muslimin untuk memajang foto Pak Umar bin Hafiz di rumahnya. Bagaimana memajang gambar itu dilarang oleh Rasulullah SAW.
Memajang gambar makhluk yang bernyawa itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, malaikat rahmat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar makhluk, ya, dan juga ada anjingnya. Ini malah kaum muslimin disuruh membeli foto Pak Umar bin Hafiz, disuruh majang di rumahnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini promosi ya, promosi barang dagangannya para habaib ini ya. Para habaib jualan fotonya Pak Umar bin Hafiz. Dan ini bahaya juga kaum muslimin ya. Ini mengajarkan kesyirikan namanya kaum muslimin. Mengajarkan kepada umat Islam untuk bertawakal kepada makhluk. Ya kalau makhluknya makhluk hidup, itu masih masuk akal lah ya. Kita berharap kepada makhluk yang hidup. Lah ini foto kaum muslimin. Bertawakal kepada foto, na'udzubillah min dzalik. Ini kan mengajarkan kesyirikan namanya kaum muslimin. Ini sangat-sangat bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran memerintahkan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang bertawakal itu jalan keluar. Jadi kalau kita dalam posisi sempit, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Ini kok malah diperintahkan untuk bertawakal kepada fotonya Pak Umar bin Hafiz. Ini kacau ini kaum muslimin ya. Ya Allah, parah ini kaum muslimin ya. Coba kita lanjutkan videonya kaum muslimin. Dapat apa? Jalan keluar. Kalau kita tidak ada, karena kenapa? Anda ikuti orang-orang yang coba di akhir zaman ini membuat benci dengan aulianya Allah Ta'ala. Hati-hati kon meloi. Makanya kalau nonton aulia biasa wae, nggak terenyuh. Padahal kalau kita lihat, idza ru'u dzukirallah, kalau kita lihat mengingatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum keluar air mata aja. Adem. Ini parah ini kaum muslimin ya. Ini doktrin sesat kaum muslimin. Jangan diikuti kaum muslimin. Ya. Kalau kita kena masalah dalam kondisi sempit kaum muslimin, bermunajat langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kaum muslimin. Jangan ikuti apa yang dikatakan oleh Habib ini kaum muslimin. Kita lagi kondisi genting, lagi kondisi susah, malah disuruh membeli fotonya Pak Umar bin Hafiz, disuruh memajang di rumah, disuruh meminta ya, bermunajat, disuruh curhat sama fotonya Umar bin Hafiz. Ini kan konyol namanya kaum muslimin. Ini ngajak gila ini namanya kaum muslimin, bukan ngajak waras ya. Ngajak sesat, bukan ngajak kepada petunjuk kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW saja kaum muslimin nggak pernah mengajarkan kepada kita, kalau kita kondisi susah kaum muslimin, pajang Al-Quran di depan kita, kemudian curhat sama Al-Quran. Nggak pernah. Lebih hebat mana? Lebih mulia mana? Fotonya Pak Umar bin Hafiz dengan Al-Quranul Karim. Hah? Coba. Ini ajaran sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW saja kaum muslimin mengajarkan kepada kita kaum muslimin, kalau kita dalam kondisi punya hajat kaum muslimin, ya, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sa'ala fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kaum muslimin, ya, kalau kita punya hajat, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada foto orang yang dianggap wali, foto orang yang dianggap soleh. Ini mengajarkan kesyirikan namanya kaum muslimin. Dan kesyirikan itu adalah perbuatan sebodoh-bodohnya manusia kaum muslimin. Sebodoh-bodohnya manusia. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 73, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ya ayuhan nas, duriba masalum fastami'ulah, innal ladhina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'ulah wa iyaslubhumud dzubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu dha'ufat talibu wal matlub." Wahai manusia, telah dibuatkan perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan tersebut. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu seru selain Allah, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk berusaha menciptakan lalat tersebut. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka,
tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat tersebut. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Dan ini kalau diklopkan dengan cerita dari Habib tadi kaum muslimin, ini klop, ayat ini klop kaum muslimin, menunjukkan kebodohan mereka, menunjukkan kejahilan mereka kaum muslimin. Coba, mereka yang bercerita tentang orang kafir yang bisa ngalap barokah terhadap fotonya Pak Umar bin Hafiz tadi, yang ketika orang kafir dalam kondisi sumpek, dalam kondisi sempit, dalam kondisi susah, dia curhat sama fotonya Pak Umar bin Hafiz, kemudian mendapatkan solusi. Sekarang coba, suruh mereka mempraktekkan. Bukankah para habaib sekarang ini diserang dari berbagai arah kaum muslimin? Coba, ya, tapi diserang maksudnya menyerang doktrin-doktrin, ya, menyerang dongeng-dongeng sesat dari mereka. Coba sekarang, ya, tunjukkan karomahnya Pak Umar bin Hafiz. Coba, bila perlu, pajang besar-besar di setiap rumah para habaib itu. Ya, dipajang di depan rumah, di belakang rumah, dimanapun tempatnya dipajang. Ya, coba, apakah ketika mereka kesusahan, mereka bisa mendapatkan solusi dari Pak Umar bin Hafiz? Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah sebuah perkara yang mengajak manusia, mengajak kaum muslimin untuk melakukan perkara kesyirikan, di mana kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar kaum muslimin, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Luqman, ya, ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Ya, ini perkataan Luqman diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Di dalam kondisi apapun kita kaum muslimin, ya, jangan sampai kita berbuat kesyirikan kaum muslimin. Ya, apabila kita berbuat kesyirikan dan kita mati di atas kesyirikan, maka kita akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk tetap istiqomah di atas agama tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.